Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yunita Lestari Damayanti Suganda dengan NIM 202106214003, Prodi PGSD kelas 5C, Universitas 11 April Sumedang, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Baik, video ini saya buat untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah Pendidikan Karakter dosen pengampu Bapak Ripahana Yogaze, MPD. Baik, materi yang akan saya bahas pada video kali ini yaitu mencakup 4 penjelasan. Yang pertama, mengenai hubungan pendidikan karakter dengan EQ dan SQ. Yang kedua, hubungan pendidikan karakter dengan pengembangan kecerdasan moral. Yang ketiga, hubungan pendidikan karakter dengan pendidikan akhlak. Dan yang terakhir, hubungan pendidikan karakter dengan penghancur mental block. Pada hakikatnya, pendidikan karakter merupakan kecerdasan kepribadian dan akhlak mulia. Maka dari itu, dengan adanya pendidikan karakter, seorang anak akan menjadi cerdas emosinya. Nah, yang dimaksud dengan kecerdasan emosi yaitu bekal terpenting dalam mempersiapkan anak menyongsong masa depannya. Karena dengannya, seseorang akan dapat berhasil dalam menghadapi segala macam tantangan, termasuk tantangan untuk berhasil secara akademis. Menurut Dameria, seseorang yang memiliki kecerdasan emosional yang baik akan dapat dikenali melalui 5 komponen dasar, yaitu yang pertama, pengendalian diri, yang kedua, penguasaan diri, yang ketiga, motivasi diri, yang keempat, empati, dan yang kelima, hubungan yang efektif. Selain itu juga, kecerdasan emosi ini secara garis besar meliputi 1. Kesadaran tinggi, 2. Manajemen suasana hati, ketiga, motivasi diri, keempat, pengendalian hawa nafsu, dan yang terakhir, keterampilan bermasyarakat. Kecerdasan emosional diperlukan agar seseorang bisa sukses dalam bergaul, berinteraksi, bekerja, dan berkarir dalam hidupnya. Atas pertimbangan ini, kecerdasan emosional perlu menjadi bagian penting dalam penanaman karakter bagi peserta didik secara terintegrasi dalam kecerdasan intelektual dan spiritual. Menurut Salovey dan Mayer, kecerdasan emosi atau EQ merupakan himpunan bagian dari kecerdasan sosial yang melibatkan kemampuan untuk memantau perasaan dan emosi baik pada diri sendiri maupun pada orang lain, memilah-milih semuanya dan menggunakan informasi untuk membimbing pikiran dan tindakan serta menjalin hubungan dengan orang lain. Aspek kecerdasan emosi dibagi menjadi 3 bagian, yaitu 1. Mengelola emosi diri sendiri, yang kedua, mengenali emosi orang lain, yang ketiga, membina hubungan dengan orang lain. Kemudian, menurut Goleman, kecerdasan emosi dipengaruhi oleh 3 faktor, yaitu yang pertama, faktor otak, yang kedua, faktor pola asuh orang tua, dan yang ketiga, faktor lingkungan sekolah. Kecerdasan spiritual atau SQ adalah landasan yang diperlukan untuk memfungsikan IQ dan EQ secara efektif. SQ merupakan kecerdasan tertinggi manusia. Kecerdasan spiritual ini dicirikan sejumlah karakter seperti berani, besar hati, tindakan memperbaiki, kecerdikan dalam menghadapi bahaya, dan semua sifat ruhaniah. Dapat digarisbawahi bahwa pendidikan karakter atau budi pekerti plus merupakan suatu yang sangat urgent untuk dilakukan dengan memperhatikan keutuhan kepribadian manusia yang disanggah oleh 3 kecerdasan, yaitu IQ, EQ, dan SQ. Pendidikan karakter harus berupaya untuk menumbuhkan kemampuan dengan memberikan makna spiritual terhadap pemikiran, perilaku, dan kegiatan serta mampu menyinergikan IQ, EQ, dan SQ secara koferensif. Pendidikan karakter secara esensinya yaitu untuk mengembangkan kecerdasan moral atau mengembangkan kemampuan moral anak-anak. Cara untuk menumbuhkan karakter yang baik dalam diri peserta didik yaitu dengan membangun kecerdasan moral. Kecerdasan moral itu sendiri merupakan kemampuan memahami hal yang benar dan yang salah. Artinya memiliki keyakinan etika yang kuat dan bertindak berdasarkan keyakinan tersebut sehingga orang bersikap benar dan terhormat. Kecerdasan moral yang sangat penting ini mencakup karakter-karakter utama seperti kemampuan memahami penderitaan orang lain dan tidak bertindak jahat, mampu mengendalikan dorongan dan menunda pemuasan, mendengarkan dari berbagai pihak sebelum memberikan penilaian, menerima dan menghargai perbedaan, bisa memahami pilihan yang tidak etis, dapat berempati, memperjuangkan keadilan, dan menunjukkan kasih sayang dan rasa hormat terhadap orang lain. Ini merupakan sifat-sifat utama yang akan membentuk anak menjadi baik hati, berkarakter kuat, dan menjadi warga negara yang baik. Maka dari inilah yang diharapkan dari anak-anak kita.
Dalam kaitannya dengan pendidikan akhlak, terlihat bahwa pendidikan karakter mempunyai orientasi yang sama, yaitu dengan pembentukan karakter. Perbedaannya bahwa pendidikan akhlak lebih terkesan timur dan Islam, sedangkan pendidikan karakter terkesan barat dan sekuler, namun bukan menjadi alasan untuk dipertentangkan. Pada kenyataannya, keduanya memiliki ruang untuk saling mengisi, bahkan Litzkona sebagai bapak pendidikan karakter di Amerika justru mengisyaratkan keterkaitan erat antara karakter dengan spiritualitas. Dengan demikian, bila sejauh ini pendidikan karakter telah berhasil dirumuskan oleh para penggiatnya sampai pada tahapan yang sangat operasional meliputi strategi, metode, dan teknik. Sedangkan pendidikan akhlak syarat dengan informasi kriteria ideal dan sumber karakter baik, maka memadukan keduanya menjadi suatu tawaran yang sangat inspiratif. Hal ini sekaligus menjadi entry point bahwa pendidikan karakter memiliki ikatan yang kuat dengan nilai-nilai spiritualitas dan agama. Pendidikan karakter memiliki misi untuk menghancurkan mental block. Mental block itu sendiri merupakan cara berpikir atau perasaan yang terhalangi oleh ilusi-ilusi sebenarnya, hanya membuat kita terhambat untuk melangkah menuju kesuksesan. Sama dengan penyakit fisik secara medis, manusia juga memiliki penyakit mental, yaitu mental block yang sangat berbahaya bagi seseorang atau kelompok yang ingin sukses. Kita bisa mendeteksi penyakit mental block dengan memperhatikan gejala-gejala awal yang biasanya dialami oleh si penderita. Misalnya, suka mengeluh, memiliki virus perusak, konflik batin, tidak ada perubahan kehidupan, dan tidak mau mengambil resiko. Cara mendeteksi penyakit mental block bisa sendiri atau minta bantuan orang lain, yaitu dengan cara memperhatikan pola, pasang target, tanya orang lain, atau tanya hati nurani. Beberapa penyebab penyakit mental block yaitu citra diri buruk, pengalaman buruk, lingkungan buruk, rujukan buruk, dan pendidikan buruk. Virus-virus perusak ini yaitu seperti beralasan, menyalahkan, pembenaran, gengsi, malas, takut, menunggu, tidak percaya diri, dan buruk sangka. Orang yang menderita penyakit mental block biasanya akan mengalami kehidupan yang selalu gagal terus-menerus, terpuruk dalam kehidupan, dan tidak maju-maju. Maka dari itu, orang yang terjangkit mental block harus segera dilakukan suatu tindakan pengobatan. Penyakit mental block dapat dicegah dengan optimisme, positif, antusias, dan terbuka yang semuanya mencakup aspek pemikiran, perasaan, sikap, dan tindakan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.